Halo, kembali lagi dengan saya Vicky. Setelah lama vakum, nggak ada episode baru. Nah, ini saya coba mulai disiplin lagi. Oke, lanjut aja langsung. Untuk episode kali ini, karena ini istilahnya pertama kali setelah lama nggak ada konten baru, saya ngejelasin apa itu perbedaan akar masalah, tindakan koreksi, tindakan korektif, dan pencegahan. Kenapa ini penting? Karena memang kalau misalnya teman-teman semua yang familiar terhadap audit dari customer, audit dari badan sertifikasi, audit dari regulator, pasti familiar nantinya luaran dari audit adalah temuan. Nah, temuan ini kan bisa minor, major, maupun critical. Whatever, nanti saya jelasin beda-bedanya. Nah, karena temuan, penting kita tahu bagaimana cara closing. Agar apa? Nggak cuma closing, benar-benar untuk compliance terhadap audit, tapi juga efektif mencegah kejadian temuan tersebut berulang di kemudian hari. Nah, itu intinya. Nah, karena itu penting kita tahu akar masalah itu apa, tindakan koreksi apa, tindakan korektif apa, tindakan pencegahan. Agar apa? Agar kita mudah lah ya, efektif dalam menyusun masing-masing tindakan tersebut. Oke, langsung aja saya jelaskan satu persatu bedanya. Ini sebelum masuk ke inti pokoknya, mulai dari terlebih dahulu saya kasih gambaran konteksnya terlebih dahulu. Jadi balik lagi flashback di beberapa minggu ini, saya itu diaudit oleh salah satu customer. Bukan salah satu, lebih tepatnya so far udah tiga customer melakukan audit di tempat saya bekerja. Nah, audit customer ini sebenarnya rutin lah ya, wajar kalau yang sudah certified atau sudah tersertifikasi, baik Food Safety Management System atau Quality Management System ISO 9001. Nah, karena memang audit rutin itu berapa lama frekuensinya? Setahun sekali kalau minimal. Tapi biasanya kalau dalam Food Safety Management System itu FSSC dikelompokkan menjadi dua kategori. Satu high risk supplier dan yang kedua itu low risk supplier. Bedanya apa? Bedanya adalah frekuensi audit. Untuk high risk supplier itu berarti kelompok supplier yang mensuplai produknya itu kontak dengan produk. Artinya apa? Contoh raw material atau primary packaging. Itu frekuensinya minimal setahun sekali. Nah, lantas kalau untuk low risk supplier itu supplier yang supply produknya tidak bersentuhan langsung dengan produk. Artinya contohnya yang paling gampang adalah karton atau stiker, kan nggak bersentuhan langsung dengan produk. Nah, itu masuk kategori low risk. Nah, untuk low risk itu frekuensi auditnya kalau di tempat saya itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali untuk audit on site, 1 tahun sekali yang itu sifatnya self assessment. Jadi dilakuin. Jadi kita ngasih form ke supplier low risk tersebut, mereka melakukan assessment sendiri. Mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi basically intinya kita harus wajib untuk melakukan monitoring atau evaluasi kepada seluruh supplier kita. Teknisnya mau setahun sekali semua, buat in general yang nggak ada masalah. Nah, di situ. Nah, kalau dilakukan audit otomatis keluar yang namanya luaran. Jadi objektif dari audit itu biasanya ada 3. 1 observation, 2 opportunity for improvement, yang terakhir adalah non-conformance. Nah, kalau observation sama opportunity itu singkatnya nggak ada atau nggak wajib untuk melakukan perbaikan. Istilahnya sunnah lah ya.
Jadi boleh dilakuin berarti lebih baik, enggak juga enggak mandatory untuk nge-closing. Yang wajib adalah menutup atau closing temuan dari non-conformance atau ketidaksesuaian. Nah, non-conformance ini dibagi ada 3. Kalau di FSSC itu ada 3 umumnya. Yang satu adalah minor, 2 major, 3 adalah critical. Nah, bedanya apa? Minor itu berarti ketidaksesuaian yang terjadi yang tidak berpotensi menyebabkan kegagalan dalam sistem. Biasanya kecenderungannya itu inkonsistensi pencatatan suhu, inkonsistensi pengecekan kendaraan, atau kalau misalnya yang paling sering kalau yang beberapa audit di kita sebelumnya adalah simple itu nulis salah terus distipu pakai tip X. Nah, itu kan inkonsistensi. Harusnya yang benar adalah dicoret aja terus diparaf. Nggak boleh pakai tip X atau stipo. Itu yang temuan minor, non-conformance untuk kategori minor. Nah, untuk major adalah ketidaksesuaian yang sifatnya berpotensi menyebabkan kegagalan dalam sebuah sistem. Contohnya apa? Contohnya sebenarnya kalau misalnya gini, yang paling pernah saya kasih contoh di kita itu ditemukan beberapa titik kutu di area produksi misalnya. Nah, kutu merupakan investasi hama. Kalau karena base-nya produk di tempat saya bekerja itu tepung, kutu itu merupakan hal yang istilahnya termasuk hama sasaran yang high concern lah. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditemukan di beberapa titik, itu menyebabkan status area tersebut jadi nggak aman. Karena apa? Kutu ketemu satu aja berarti sebenarnya sudah terbentuk kok kayak koloni kayak gitu. Apalagi kalau ditemukan di beberapa titik. Nah, itu temuan major. Atau bisa juga temuan major itu merupakan kumpulan dari temuan-temuan minor, tapi yang saling berkaitan. Contohnya, misalnya kalau temuan minor itu di gudang itu ditemukan sarang laba-laba, berarti kan minor karena ketemu satu tempat. Tapi kalau sarang laba-laba dan laba-labanya ditemukan di lebih dari 5 titik, misal di gudang, di area loker, di produksi, di lab. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Sistemnya gagal dilakukan, sistem cleaning, sistem sanitasi dari perusahaan tersebut. Nah, itu bisa kumpulan minor, tapi jika saling berkaitan bisa masuk kategori major. Nah, kalau critical bagaimana? Kalau critical itu kalau di audit dalam artian itu ketidaksesuaian yang menyebabkan atau ada evidence yang menunjukkan kegagalan dari sistem dan umumnya itu menyebabkan keamanan pangan statusnya. Jadi dipertanyakan. Contoh, misalnya hasil dicek, hasil monitoring CCP-nya metal detector ada yang miss, tidak dilakukan. Jadi miss lah. Harusnya dilakukan setiap 2 jam, ternyata pada jam beberapa tertentu itu miss, nggak ada recordnya. Tapi ketika dilakukan penelusuran tidak dilakukan pengecekan sama sekali, tindak lanjut terhadap yang produk itu yang lolos dari monitoring. Jadi nggak ada bukti tindakan lanjutan. Nah, ketika tidak ada tindakan lanjutan dari miss pencatatan CCP itu, maka status produknya jadi nggak aman. Nah, ketika nggak aman, otomatis menyangkut food safety issue. Nah, ketika udah menyangkut food safety issue, maka ketidaksesuaiannya langsung masuk critical. Itu tadi luaran audit. Nah, setelah temuan audit, otomatis muncul
apa yang namanya laporan ketidaksesuaian atau non-conformance report. Nah, laporan ketidaksesuaian ini biasanya ada beberapa poin yang jadi concern. 1. Akar masalah, 2. Tindakan korektif, 3. Tindakan pencegahan. Apa bedanya masing-masing? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, akar masalah. Akar masalah ini yang kadang-kadang persepsi. Jadi ketika ada temuan audit itu dianggap akar masalah, padahal bukan sebenarnya. Akar masalah adalah bagian dari suatu masalah tapi yang jauh lebih dalam. Kenapa ketidaksesuaian itu bisa terjadi, bukan penyebabnya. Nah, contoh sederhananya adalah misalnya ada temuan minor tidak dilakukan pengecekan kondisi kendaraan. Nah, itu merupakan ketidaksesuaian. Tapi apakah tidak mencatat itu merupakan akar masalah? Enggak, tapi itu adalah ketidaksesuaian. Gejalanya yaitu, tapi akar masalahnya perlu dicari. Kenapa tidak dilakukan, pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak dilakukan pengecekan kondisi kendaraan? Apakah yang ngecek itu kondisinya personel baru, ataukah personilnya lupa? Karena apa? Karena penentuan akar masalah ini jadi lebih penting untuk menentukan tindakan selanjutnya. Goalnya apa? Goalnya adalah kalau misalnya kita penentuan akar masalahnya tepat, maka pemilihan tindakan perbaikan akan tepat. Sehingga apa? Di kemudian hari masalah yang sama tidak akan terjadi kembali. Nah, bagaimana kalau misalnya temuan yang sama di audit berikutnya berulang? Berarti apa? Berarti penentuan akar masalahnya kita tidak tepat karena tidak menyentuh akar masalahnya, sehingga perbaikan yang kita lakukan juga nggak efektif. Nah, itu contohnya. Jadi harus tahu dulu perbedaan antara simptom misalnya yang ketidaksesuaian terjadi dan akar masalahnya. Tekniknya bagaimana itu beda part. Banyak bisa root cause analysis, model 4M1E atau 5 WISE. Jadi tergantung, ada metodenya lah untuk penentuan akar masalah itu. Tapi saya nggak mau bahas di sini. Yang penting kita tahu bahwa kalau audit itu ketika ada tidak kesesuaian, penting untuk dilakukan penentuan atau diinvestigasi akar masalahnya. Agar apa? Agar tindakan selanjutnya, tindakan korektif, koreksi, tindakan pencegahan tepat, penentuannya tepat, sehingga ketidaksesuaian yang terjadi tidak berulang di kemudian hari. Itu kenapa pentingnya kita tahu atau menentukan akar masalah. Setelah penentuan akar masalah, lanjut ke ini yang juga penting. Apa perbedaan dari masing-masing apa itu tindakan koreksi, korektif, dan pencegahan. Nah, ini harus muncul di laporan ketidaksesuaian. Jadi setelah muncul ketidaksesuaiannya apa, ditentukan akar masalahnya apa, baru yang terakhir adalah penentuan tindakan koreksinya bagaimana, tindakan korektif, dan tindakan pencegahan. Apa perbedaan masing-masing? Nah, ini saya jelasin. Contoh paling gampang di gambar tersebut ada ilustrasi. Yang paling atas adalah tindakan koreksi, itu ada api terus disiram. Kemudian yang gambar kedua itu ada box, terus ada orang yang ngasih tahu, kita pernah ada kejadian kebakaran minggu lalu. Yang terakhir adalah ada box, terus ada palang tanda tanda dilarang merokok. Nah, itu sebenarnya udah menggambarkan perbedaan masing-masing. Koreksi itu apa? Jika ada kebakaran, terus kita ngelakuin apa? Kita menyelesaikan masalah pada saat itu. Jadi ketika ada api, tindakan koreksinya apa? Ya disiram airnya, disiram apinya agar apinya padam. Nah, itu tindakan koreksi. Jadi pada saat itu juga, contoh lagi, kalau misalnya temuannya ada sarang laba-laba, tindakan koreksinya apa?
yang bersihkan sarang laba-laba. Udah sesimpel itu. Jadi nggak pakai perlu analisis. Jadi ketika ada masalah, ketidaksesuaiannya apa, ya udah tindakan koreksinya apa, nge-solve pada saat itu juga. Terus yang kedua, corrective action atau tindakan korektif. Nah, kalau di contoh itu kan ada orang yang ngerokok, terus di sebelahnya ada karton. Nah, terus ada yang orang yang satunya bilang kita ada pernah kejadian ngerimain lah, istilahnya ngerimain minggu lalu ada kejadian kebakaran di sini, jadi jangan ngerokok. Nah, corrective action adalah tindakan yang dilakukan untuk menanggulangin dari akar masalah. Jadi tindak lanjut dari akar masalah. Ketika kita tadi udah menentukan akar masalahnya apa, bahwa akar masalahnya didapat adalah mereka nggak tahu di situ ada larangan merokok. Nah, tindakan korektifnya apa? Sosialisasi atau remind kepada personel tersebut bahwa minggu lalu ada kejadian kebakaran di sini loh. Jadi agar orang itu aware, orang itu ngerti lah bahwa pernah ada kejadian nih kebakaran. Agar apa? Agar ketika udah sosialisasi mereka nggak ngerokok lagi lah. Jadi berhenti. Jadi potensi untuk kebakaran bisa berkurang atau nggak akan terjadi kembali. Nah, itu tindakan korektif. Yang terakhir, tindakan preventive action. Bedanya apa sama korektif? Kalau corrective action adalah tindakan yang dilakukan setelah munculnya ketidaksesuaian. Jadi setelah kejadian. Istilahnya tadi udah kebakaran, baru ditentukan untuk mencegah kejadian kebakaran tersebut berulang kembali di kemudian hari. Nah, lantas kalau misalnya preventif itu apa? Preventif itu sebelum kejadian tindakannya, sifatnya pencegahan dari awal. Jadi untuk case yang kayak gini, contohnya apa? Di box, mungkin nggak area itu, tapi di area lain yang ada box resikonya sama, itu udah ditentukan di marking lah, istilahnya di marking dan dikasih tanda area dilarang merokok. Agar apa? Agar orang itu aware bahwa ketika ada tanda ini berarti area ini harus steril, nggak ada larangan merokok. Nah, itu perbedaannya. Jadi di sini jelas apa itu tindakan koreksi, korektif, dan preventive action. Masing-masing harus ditentukan agar apa? Agar efektif. Bukti efektif apa? Untuk ketidaksesuaiannya itu tidak berulang lagi di kemudian hari. Oke, di sini udah jelaskan tadi masing-masing perbedaan masing-masing dari apa itu akar masalah, tindakan korektif, tindakan koreksi, dan tindakan pencegahan. Again, goalnya adalah karena kalau kita tahu apa itu akar masalah, tindakan korektif dan korektif, kita bisa menentukan closing audit, tindakan perbaikan secara tepat. Goalnya agar kejadian atau ketidaksesuaian yang sama tidak berulang kembali di audit berikutnya. Itu goalnya. Mungkin itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait penjelasan yang kurang jelas atau apa, silahkan drop aja pertanyaan di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.